Kabare Mas? Alhamdulillah sehat. Lamet langane kotor iki ana di ngumpani jangkrik iki, Mas. Ya biasalah usaha-usahane wong cilik-cilikan. Apa anane lah model-modele titik. Gue bahasa Indonesia kira-kira dikit-dikit nggak apa-apa Mas ya, biar tahu lah, Ada biar ada nanti teman-teman Ya. tahu mau belajar budidaya ternak jangkrik dengan Mas siapa namanya? ya ini Mas Aris. Oh, Aris Dermawan. Dari Tititan RT2 RW2. Nah, inilah lagi belajar cara bebasannya ternak jangkrik. Iya, Bro, Bro. Ya. Ini umur berapa ini Mas? Ya kira-kiranya ya dia 15 hari lah, 2 mingguan. Boleh lihat yang di sini Mas? Nah ini lagi cara ngasih makan Masih makan ya? jangkrik. Jadi kalau kita sih bornya harus lembut alias di tumbuk. Ya kalau ada blender bekasan ya bisa pakai blender, cara alternatifnya. Gini loh Mas, saya kan mau bertanya ya. Kan banyak ya teman-teman yang belum tahu caranya ngasih makan, terus bikin tempatnya, dan ini jangkriknya jenis apa gitu. Nggak apa-apa bertanya-tanya Mas ya. Ini sejenis celering. Kalau ini namanya jangkrik yang berjenis celereng ya. Celering. Kalau dari telur sampai panen membutuhkan berapa hari Mas? Ya biasanya umumnya dari telur sampai menetas sampai panen itu kira-kira kurang lebihnya 35 hari. Itu pun kalau normal. Oh berarti dari telur kalau ukuran normal sekitar 35 hari. Nah, Itu baru bisa dipanen. persis. Baru bisa dipanen. Nah ini telur sekilonya harganya masing-masing Oh, atau itu ya macam-macam Mas, ada yang rata 25, ada yang 27, ada yang lebih murah lagi ada. oh berarti telur ada yang Hmm. 250, Hmm. 270, 280. 80 Berarti ya. tergantung kualitas telur. Oh, begitu. Benar ya. Oh, lalu kan Mas nih hidup di desa ya. Seenggaknya kan sambil bertani juga ternak jangkrik ya. Nah, ini asal mulanya terpikir melihara jangkrik, informasinya dari mana ini Mas? Dari teman atau dari YouTube atau dari mana? Ya awal-awalnya sih dari teman, pasti lalanya bahannya lumayan. Oh berarti teman itu melihara jangkrik. Lalu Mas ini ceritanya itu Sinau lah. belajar sama dia lalu ikut ternak juga. Dan tahu kalau modalnya itu nggak terlalu banyak lah. Oh berarti kalau dibesarkan bahwa ini kalau orang ternak jangkrik itu untuk orang-orang yang kelasnya seperti kita ini orang di desa itu modalnya nggak terlalu banyak ya, terjangkau lah. Bisa terjangkau. Ibaratnya orang bisnis nggak terlalu pakai modal banyak, bisa usaha begitu. Nah ini kan ada berapa kotak nih? Ini kalau kotak ini kotak kecil besar ukuran ini? Ini kurang yang kecil lah. Oh ini kotak yang kecil berarti separuh. triplek satu. Di kotak satu butuhan triplek berapa Mas? 3 lebih separuh. Berarti kalau kurang lebihnya 2,5 kalau Iya. ukuran yang kecil. 2,5 jadi satu. Jadi box. satu box. Nah kalau diisi telur membutuhkan berapa on kira-kira Mas? 1 on lah kira-kira. Ya bisa 1 on setengah, bisa 1 on. Oh 1 on setengah atau 1 on? Tapi umumnya 1 on setengah. Umumnya 1 on setengah. Yalah, bagi siapa yang ingin belajar bisa belajar pelan-pelan. Ini modal sedikit
bisa usaha daripada nganggur, apalagi musimnya musim corona, mau cari kerjaan sulit, jadi bisa budidaya ternak jangkrik. Nah di sini kita sebagai teman mau belajar sama Pak Aris Dermawan ini, belajar budidaya jangkrik. Ya. Nah, itu anak kok Mas ya? Ya, anak yang pertama. Anak yang pertama. Ah, Itu kelas berapa itu Mas? kelas 3. Kelas 3 ya. Berarti kalau ternak jangkrik bisa ngomong Mas ya? Bisa nyambi ngomong lah intinya gitu. Tapi ngomong-ngomong biar orang yang ingin tahu nggak penasaran, itu ibarat dibanding orang bekerja di desa, intinya ya mencangkul atau menyawah, ini cara bahasa korup utawane bate utawane untung Mas ya. Ya walaupun untungnya seberapa nggak tahu jumlahnya, intinya bisa nyukupi bumbu dapur lah, intinya seperti itulah. Ya kalau dari awalnya sih kan mungkin kan buat nambah-nambah kotak ya cukup lah, bisa buat di sayuran, lombok brambang di Jawa. Di Jawa namanya, di desa kan. Tuh. Nah, Ini pertama berapa kotak Mas? yang pertama itu 4 kotak, tapi itu 4 kotak triplek separuh lah. Oh, berarti ini kan karena modal Ah, seadanya iya. agar bisa usaha sebagai suami, biar ibaratnya istri nggak kelaparan, daripada nganggur, ada uang berapa lalu diberikan ke toko bangunan, lalu beli triplek, beli triplek, lalu bikin ini berapa satu lembarnya? Satunya kayak kemarin beli 45 satu lembar. Oh berarti sekisaran 45 sampai 50 ribu. Ya berarti orang yang mau usaha jangkrik ternyata untuk bahannya terjangkau juga ya. Nah aku dengar ini kan memakai kelaras Mas ya. Iya. Kok lain dengan yang teman itu, alasannya apa Mas? Biar kita tahu. Lainnya gimana ya? Maksudnya kan kalau orang kan pakai Oh. pada telur itu kan. Kalau ini kan pakai daun pisang yang kering. Nah itu kan kalau pakai tepek telur. Tepek telur, namanya tepek. Cara bahasanya ya tray lah. Tray, ya. bekas itu kan. Tapi kan kalau pakai tray itu kan butuhkan biaya lagi. Oh, Kan berarti kalau- ibaratnya kalau orang modal cupot Ya lah. terjangkau pakai ini. Tapi untuk kualitas pertumbuhan sama Mas ya? Ya sebenarnya sih bisa dibilang bagusan daun pisang yang kering. Cuma kan kadang-kadang daripada orang dulu gampangnya ya mungkin pakai tray kan lebih gampang, terus Dan caranya ibaratnya apa itu lebih praktis bagi orang yang nggak telaten, cara orang Jawa mengatakan seperti itu ya. nah ini kan dulu waktu bikin boxnya itu kan saya pakai triplek 7 itu jadi 4. Jadi 4. Nah itu kalau pakai reng ya mungkin bisa sampai habis rengnya itu ya 30-an ler lah, yang 3 meteran. Ini untuk jual jangkrik yang sudah siap dipanen, untuk wilayah sini gampang atau enggak Mas? Atau lain wilayah susah, atau cari informasi Ya, pakai online ya. atau apa? Dijual- Pengepul lah itu. dengan punya itu di mana-mana mungkin kelas sarannya itu ya gampang lah. Oh berarti jangkrik ini banyak tempat, utamanya kecamatan mana, kabupaten mana, banyak yang melihara ternak jangkrik. Dimanapun pengepul masih bisa menampung lah. Itu penampungan itu kan nggak ada batasnya, mau berapa ton berapa kilo laku menampung. Jadi itu memang harganya nggak stabil, kadang naik kadang turun. Nah untuk makanan sendiri kan ini kan ada pur Mas ya. Lalu ini tujuan apa ini, kelotokan Batang pisang, ya. Itu tujuannya untuk buat apa ini? Untuk minum Mas. Berarti minumnya nggak dipakai gelas atau mangkok itu enggak? Harus Ya. pakai ini ya? Kalau bisa sih apa itu namanya semprotan apa ya? kayak burung. Semprotan burung ya. Oh, iya. Nah ini kan lebih praktisnya kan batang pisang, atawi, Berarti batang kalau pepaya. daun-daunan itu Ya buat vitamin Vitamin. tambahan selingan lah. oke. Jadi begini, jadi intinya kalau bagi teman-teman yang mau ternak jangkrik, ini modalnya sangat
murah untuk tahap pemula ya. Jadi intinya nggak terlalu memikirkan biaya harus puluhan juta, di bawah 5 juta bisa, di bawah 1 juta bisa, bahkan di bawah 10 juta pun juga bisa, tergantung besar gedenya usaha. Karena ini di desa mungkin Mas Aris untuk tahap pemula daripada nganggur, ada modal seberapa adanya dimanfaatkan untuk ternak jangkrik. Jadi begini teman-teman, jadi intinya bahwa kalau jangkrik usia panen itu umurnya kurang lebihnya 35 hari. 35 hari itu bisa dipanen dari penyebaran telur sampai panen itu 35 hari kurang lebihnya. Kalau lebih cepatnya itu kayaknya 30 sudah panen. Kalau ada yang 30 hari berarti tergantung pertumbuhan, perawatan. Sama Ya. perawatan. Jadi untuk pakan jangkrik itu membutuhkan pur ayam Mas ya. Pur ayam bisa, pur puyuh bisa. Pur ayam bisa, pur bu bisa, bahkan ampas tahu pun katanya dia mengatakan tadi bisa. Jadi sangat murah meriah untuk pakan. Jadi nggak harus full untuk pakai pelet utawane pur itu. Jadi pakai daun-daunan itu sangat membantu pertumbuhan jangkrik. Nah jangkrik sendiri di sini lagi banyak yang ternak utawane budidaya. Di sini itu banyak untuk teman-teman yang lagi ikut-ikutan, ya alhamdulillah dia bisa panen dan dapatkan hasil. Ini untuk daerah sini, untuk daerah Kebumen ini sekitarnya kalau harga per kilo telur itu kisaran harganya ada yang 250, 270, 280 tergantung kualitas telur sendiri. Bahwa ini ternak jangkrik ini sangat mudah sebenarnya untuk bagi orang, bisa ditinggal untuk pergi-pergi kondang, ada acara bisa tinggal, lain dengan usaha-usaha yang harus ditunggu sampai pagi dari sampai sore seperti itu. Jadi intinya bagi teman-teman yang ingin usaha jangkrik boleh belajar dari YouTube, bisa datang ke teman-teman yang ternak jangkrik juga bisa. Nah ini kebetulan saya mampir ke tempat teman Mas Aris ini, kebetulan juga lagi ternak jangkrik, jadi saya ikut belajar lah. Aku juga rasanya agak-agak minat dikit-dikit. Ya di sini cukuplah teman ini untuk mengajari saya pribadi berpengalaman hidup di desa agar bisa bertahan walaupun nggak merantau, bisa dapat hasil. Nah untuk telur sendiri untuk daerah sini katanya dia bilang harga per kilonya panen itu nggak pasti, naik turun. Kalau lagi laku di atas 30 lebih, kadang kalau lagi nggak agak menurun ya 30 ke bawah, nggak bisa dipatok untuk harganya. Ya kalau masih di bawah 30 dia bilang katanya ya masih bisa balik udu, tawani balik modal lah, intinya seperti itu. Ya terima kasih untuk teman-teman yang menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Ya jika banyak kesalahan mohon dikritik, karena kita juga Mas Aris juga pemula, perlu belajar lebih panjang, lebih jauh lagi. Ya marilah kita belajari bersama-sama. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.